Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Rakerda ke-15 IPMI Aceh di Kota Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Yang sama di Pulau Sulu, persis seperti bagaimana di Vietnam. Bisa kita buat keramba. Di Banyuwangi sekarang mereka membuat keramba dasar laut, tapi kalau di Sulu kita bisa buat seperti di Vietnam. Ada tenda pun yang penting cukup, yang penting pesawatnya bisa mendarat di sana. Semelu hanya perlu kita panjang 3.000 meter, berarti tinggal tambah 1.300 meter lagi, maka seluruh potensi maritim di Semelu bisa bergerak. Mau jadi kan saya beli kuat. Ini namanya kuat nggak sadar diri, datang kemari. Ya nggak tahu lagi. Tapi ini peluang, kawan-kawan. Yang dibutuhkan di sini adalah kargo premium. Yang dibutuhkan di sini kargo premium. Saya nitip teman-teman di pusat. Saya nitip benar-benar teman-teman di pusat. Minta aja nggak usah. Indonesia tak perlu bandara orang. Jangan fokus untuk bandara orang. Yang kita butuhkan adalah bandara kargo. Itu sebab Pak Habibie mengatakan connecting the dot Indonesia by airplane. Bukan orang yang mau dipindahkan, karena orang yang bisa ikut pesawat itu kan terbatas dan hanya orang-orang kelas menengah ke atas yang bisa ikut. Tapi kargonya semua bisa dapat. Jadi kalau Indonesia dipenuhi dengan landas pacu kargo semua, maka semua cita-cita akan. Tapi bagi para pengusaha saya pikir peluang, ya. Bukunya ada, udah jadi, bukunya udah jadi. Saya tinggal launching aja. 3 buku yang sudah saya tulis, saya bisa bagi nanti ke Pak Ketum untuk bisa di-share karena itu sudah saya jadikan buku. Jadi 2 buku sudah dipublish, 1 masih saya fokus karena 2 buku dipublish di Aceh, tapi banyak teman-teman nasional minta sudah ada di Gramedia belum? Saya sudah sampai di Gramedia, rupanya itu sudah 3 tahunan. Apa itulah? Kapan orang udah meninggal kan sekolah sudah meninggal. Jadi akhirnya kalau mau buku itu sudah saya bagi nanti nggak apa-apa oleh-oleh. Nah ini teman-teman. Ini yang harus kita coba buat. Krisis pangan sudah di depan mata. Jadi hal-hal ini yang harus menjadi problem, harus jadi game changer Aceh. Saya berharap game changer Aceh itu dilakukan dari teman-teman IPMI. Biarlah saya yang birokrat, biarlah saya yang eksekutif dan Pak Raji yang legislatif melihat bagaimana teman-teman. Tapi beliau sebuah IPMI juga gitu ya. Udah bukannya 2 badan lah beliau berdua. Legislatif yang berusaha gitu kan. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, hari ini branding kita hilang ya di orang. Branding kita hilang ya di orang. Alhamdulillah kemarin saya sudah mampu fasilitasi untuk BSI ikut terlibat agar 360 petani nilam kita terfasilitasi kreditnya dan kemudian kita mengikat diri dengan off-taker. Harusnya kita yang sangat rendah. Oleh karenanya Pak Ketum, saya membegging Bapak, saya membegging Bapak dan teman-teman ini, jadilah pemegang letter of guarantee. Pemegang letter of guarantee agar semua pelaku-pelaku usaha tergaranti oleh Bapak-Bapak untuk off-takernya. Kalau itu dijadi semua bergerak. Persoalan kita ketiadaan off-taker itu yang membuat akhirnya kita tidak dipercaya sama orang lain. Even kemudian perbankan tidak berani karena tidak ada kontrak farming. Teman-teman sekalian, ini saya percepat aja ya. Hari ini terjadi di Indonesia, terjadi di Aceh. Di Aceh terjadi brain luar biasa. Brain luar biasa ketika orang-orang yang punya intuisi, orang-orang yang punya talenta lebih bagus memilih tempat lain karena mereka lebih bisa berekspansi di tempat lain. Jadi ini harus kita hindari di brain ini. Orang-orang yang punya talenta luar biasa itu lebih bagus. Kan terbukti sekarang hampir semua pengusaha Aceh home base-nya di Medan. Jadi ini harus kita balik semuanya begini. Home base-nya harus di Aceh. Home base-nya harus di Aceh dan itu mengikat. Ya, karena kalau tidak terjadi brain ini bahaya. Terjadi brain bahaya. Orang lain manfaatin itu. Orang lain menunggu mana orang pintar Aceh supaya berkontribusi di tempat mereka. 640.000 orang Aceh di Malaysia bisa menggoyang ekonomi Malaysia karena mereka pemilik 25.000 gerai. Gerai seperti gerai runcit itu yang seperti Alfamart, mereka punya 25.000 buah di semua Malaysia. Hampir semua lembah kelang kalau mereka mogok, maka ekonomi Malaysia pasti terkontraksi. Itu sebagai bukti bahwa kalau kita keluar dan ada tantangan, maka kemudian kita pasti akan survive.
persoalannya di Aceh, ini izin cerita sedikit karena kan dia orang Aceh juga. Saya kalau sekiranya dari sejak dulu gitu, kalau saya dimarah orang tua saya, karena saking marahnya ayah mungkin saya diusir, pasti saya nggak takut, sebab saya punya makcik, saya punya tante. Di tempat tante 3 bulan diusir, dia nggak kerja, makan tidur, bangun tidur lagi, jangan usah kerja nggak apa-apa. Kemudian dari tante pindah diusir, pindah lagi ke tempat lagi sepupu, pindah lagi 11 tahun, balik lagi ke rumah ayah. Jadi nggak kerja pun nggak mati di Aceh ini. Belum pernah ada dalam sejarah Aceh ini ada musim lapar. Kenapa? Budaya komunalnya kuat. Tapi budaya komunal kuat itu membuat kita tidak punya daya saing, fighter itu yang rendah tadi itu. Ini yang harus kita ubah. Siapa yang bisa ubah? Teman-teman pengusaha dong. Karena kalau Anda ajak saya nggak sanggup. Udah memasuki usia senja gitu. Nah, saya harus remind teman-teman semua, hati-hati dengan brand-brand. Semua orang-orang Aceh yang punya intuisi bisnis, punya kecerdasan segala macam, pergi ke tempat lain karena di sini tidak terfasilitasi. Kalau sedang ingin datang ke Aceh, currency-nya sangat bagus untuk mereka berwisata. Nah ini kesempatan kita bisa nyambut nggak? Kita undang, nanti saya terangkan kenapa wisata kita nggak maju. Saya ingin percepat saja, ini juga bagian nanti kalau mau ditentukan bisa lakukan ya. Ini tentang suprastruktur pembangunan. Ini teman-teman, harusnya tadi Bang Syakir nggak usah pergi. Bang Syakir nggak pergi, tapi kalau saya ada anggota legislatif nggak apa-apa. Karena masalahnya problem kita bukan lagi infrastruktur, tapi termasuk dalamnya suprastruktur. Suprastruktur kalau peraturannya sedang berubah hari ini sekarang, bayangkan sekarang BUID sudah invest 12 triliun di Cikarang dengan satu kompensasi bahwa BPKB ditanggung. Sekarang dicabut. Kira-kira yang baru tanam 12 triliun. Bahasa orang Medan nggak kembut ya, kembut. Nah itu suprastruktur. Siapa pemegang suprastruktur? Baraji. Beliau pemegang suprastruktur. Semua peraturan ada di tangan beliau. Kepastian ini, karena ketika terjadi ketidakpastian, maka bisnis pasti akan sangat rentan. Ya kalau simpel sekali, ada satu fasilitasi yang kira-kira Pak Gubernur nggak teken, nggak diteken sama Bapak, datang lewat Mama. Selesai urusan itu. Memang berani Pak Gubernur ngatakan ketika yang datang ibu beliau, ya kan? Dititip sama Pak Ketum, Pak Sunil, Bapak, apa pula ini gitu ya? Ya udah. Sedang ada beliau kan, kita sandra aja beliau untuk teken semua orang beliau. Iya, demi kemajuan. Maaf. Quote and quote demi legislatifnya yang biasa-biasa agak nantilah bisa dilewati. Bang janganlah. Ada beliau. Jadi bahasanya no viral no action gitu ya. Jangan. Yang impactnya peningkatan PAD dan kemandirian fiskal nggak mungkin nggak. Tinggal sekarang supaya birokrasinya tidak berlapis-lapis. Nanti lewat Pak Syakir. Dengan ada beliau, insya Allah 15 menit jadi. Ini saya katakan blessingnya harus dimanfaatin ya. Teman-teman sekalian, tadi ada satu yang saya ingin tunjukkan. Saya ingin tunjukkan tentang tadi itu. Ini blended financing, ini suatu yang luar biasa nih. Saya mau cerita bahwa nggak mungkin jalan tol bisa dibangun di Aceh. Saya tahun 2016 Bu Sri Mulyani membuat World Bank Annual Meeting di Bali, dan salah satu yang membanggakan dan saya sampai detik ini masih sangat-sangat nyaman itu adalah pada saat saya diberi tugas oleh Bu Sri Mulyani pada saat itu untuk 7 side event, salah satunya adalah blended financing dan untuk pembangunan infrastruktur. Pada teman-teman usaha, karena hari ini infrastruktur sedang masalah dan pembangunan infrastruktur sedang masalah, ini adalah cash flow tercepat yang teman-teman bisa lakukan. Bagaimana kita melakukannya? Potensinya ini, Pak Ketum, izin. Potensi Aceh 150 triliun volume uang yang bisa berputar di aktivitas pariwisata. Kalau mau detail silahkan nanti saya tunggu di kantor. Siapa yang berminat, siapa itu saya buka. Sampai kulit-kulitnya saya buka. Tentang potensi 150 triliun volume uang di bidang pariwisata. Apa itu? Malah bagus. Malah itu yang bagus. Itu yang malah bagus ini untuk orang. Ya. Jadi ini 150 triliun volume uangnya. Kalau sekiranya 10% saja dikuasai oleh HIPMI Aceh, kira-kira 15 triliun dipegang uang dan dibagi-bagi oleh Pak Ketua.
Kira-kira nyaman? Oke, saya percepat, kita akan bedah tentang masalah potensi fastest engine tadi. Saya masuk kemari. Ini teman-teman sekalian, paradok pariwisata Aceh di Sabang. Teman-teman Sabang, ketum Sabang, ada beliau. Saya sebenarnya ingin Sabang bicara ini. Oke, ini potensinya, teman-teman sekalian. Ini 2% pariwisata PDRB saat ini Aceh. Bagi semua kemandirian fiskal Aceh, PDRB-nya sumbangan dari 1 ke 2%. Kalau Nusa Tenggara Barat sudah mampu 13%. Sama-sama, Nusa Tenggara Barat lebih halal daripada kita, lebih syariah daripada kita, karena mereka memilih 1000 masjid. Jadi ini posisinya, teman-teman, nggak begini pun nggak apa-apa. Ini posisinya kita bisa tingkatkan, dan ini peluangnya besar. Nggak usah di sana, kita ambil dari sini saja. Ini lihat, untuk yang ke Sabang berangkat ada ini. Karena tidak ada sesuatu yang membuat mereka stay di sana, mereka nggak mau stay. Itu sebab mereka 8 jam. Dan saya akan tunjukkan, karena di Sabang belum ada international hospital, di Sabang belum ada golf range, di Sabang belum ada hotel yang bisa melakukan MICE, meeting, exhibition, kemudian conference, mereka bisa lakukan di sana. Nah, kalau itu belum ada, bagaimana orang mau datang? Jadi ini persoalan di Sabang, dan ini semua peluang nih teman-teman. Oke, saya percepat supaya kita bisa melihat. Ini dia, kapal tiba. Ada 1.500 sampai 300 turis setiap kali datang, dan setahun ada 18 kali, 12 sampai 18 kali. Tapi mereka persinggahan singkat, maksimum 8 jam. Ini dia, tidak ada fasilitas premium. Even untuk hospital pun kalau ada yang sakit di sana, tidak ada yang rawat di Sabang. Jadi nggak usah pakai begini pun, kalau kita mau menyediakan premium hospital untuk international hospital di sana, jadi. Apa betul? Tidak, kan bisa diciptakan. Bisa itu, ya. Nanti untuk yang mountain freshwater saya sudah buat analisanya. Dan mereka sangat minat, salah satunya mereka pingin, karena ada orang yang pingin rasa sebagaimana yang ada di Lehman Rally. Lehman Rally itu punya Jawa Barat dan satu ada di Medan. Mereka pingin satu ada di Aceh. Kita bisa lakukan ini. Ini ada kembali kapal, nggak tahu ngapa-ngapain. Ini hilang, pengeluaran hanya 100 sampai 300 dolar per turis. Kalau ini kita lakukan, kapal tiba, 20% saja mereka memilih stay untuk diperpanjang overnight stay 2 sampai 5 hari, dan kemudian kita terbangkan ke Malaysia setelah tujuan mereka sampai, atau dari Sabang bisa pakai pesawat yang kecil saja untuk ATR ke Langkawi, maka mereka bisa stay di sini 3 hari. Kalau mereka stay 3 hari, penginapan hotel berbintang yang kita perlukan, pengeluaran premium, dan ini besaran pengeluaran mereka keluarkan per turis. Kalau kita mampu 20% saja kita turunkan dari 3.500. Tambahan hanya satu, Bandara Maimun Saleh sudah ada, bisa turun ATR. Tapi ATR yang connect langsung ke Langkawi supaya kapal persiaran dari Sabang ke Langkawi bisa ngejar turisnya, bisa ngejar ke sana. Tinggal bisa kan? Tapi mungkin peluang itu terbuka loh, ya. Jadi teman-teman, ini hal satu yang terjadi di Aceh. Teriak-teriak sudah berulang kali tempat. Kalau kita bicara industri pariwisata, maka ada 4A. A pertama attraction. Kalau attraction di Aceh nggak usah tanya, tadi sudah kita contoh. Kalau masalah atraksi di Aceh nggak usah kita tanya, best of the best. Tadi contoh 1. Saya sendiri sampai geleng-geleng kepala. Ini modern ini. Penyambut tamu sepertinya dulu yang saya tahu adalah Ranu Lampuan, pakai sini. Sekarang beda jauh. Dan bisa potensi, atraksinya bagus. Makanya bintangnya 5. Kita punya Ratu Jaro, Bali punya Kecak. Atraksinya best of the best, tapi aksi yang jadi persoalan kita adalah akses. Saya berulang kesempatan sampai pada saat PON di sini saya sudah minta tolong jalan yang menuju ke Eki Momong dan Eki apa satu lagi itu tolong difasilitasi jalannya. Sampai detik ini insya Allah masih belum beraspal. Eki Momong Longa. Bayangkan jalan 500 meter itu tidak beraspal sampai sekarang, nggak lewat PON, nggak lewat apa-apa. Artinya aksesnya problem. Padahal tolong bayangkan pada saat PON terjadi di Aceh yang berdatangan orang dari luar Aceh ramai sekali,
akses untuk orang menikmati tempat wisata itu tidak kita fasilitasi. Padahal 500 meter biayanya hanya 2 miliar ya. 500 meter jalan di ujung aspal kayak Kim ngomong itu. Sampai detik ini insya Allah masih belum Betul apa betul? Kalau enggak habis ini sebelum ini saya membuktikan ke sana. Tapi sepertinya belum deh. Belum ya? Ini yang saya katakan. Jadi intinya kita bintang 5, ini bintang kosong. Nah ini kan sesuatu yang harus kita pikirkan bareng-bareng gitu loh. Uangnya mekanisme pakai currency financing. Karena setiap kali ada aktivitas yang bisa menghasilkan user fee, jangan pakai TKD, jangan pakai dana pokir. Itu haknya beliau. Iya, tapi kan Bapak yang merugikan masyarakat. Tapi kan melalui beli. Makanya di sini namanya bintangnya baru 1, harusnya bintangnya besar. Nggak usah 4 ya, nggak usah 4, 3 bintang udah bagus. Ini persoalan yang ada di Aceh. Pak Ketum izin, ini tugas Pak Ketum berdua nih. Khusus ancillary dan amenities ini tugasnya Pak Ketum. Yang tidak ada di Aceh adalah ancillary. Kita tidak punya wahana dan penyelia wisata, tidak ada Pak. Harusnya kita bekerja sama dengan teman-teman travel yang ada di Bali yang sudah profesional bisa buka cabang di sini. Karena untuk amenities ini ancillary-nya bintangnya juga masih bintang kosong, masih 1 bintangnya. Tidak ada travel bonafit yang bisa menginline-kan, mengintegrasikan, yang mengurusin semua orang yang mulai dari Amerika sampai dia pulang lagi ke Amerika. Mulai dari Hong Kong sampai pulang lagi ke Hong Kong. Mulai dari Netherlands pulang lagi ke Netherlands. Tidak ada yang ngurusin itu. Jadi ancillary ini adalah fungsi teman-teman HIPMI. Dan ini peluang besar dan duitnya gede. Even salah satunya amenities. Amenities nggak ada yang ngurusin ini. Ini siapa bus? Alhamdulillah mulai ada bus pariwisata, sudah mulai ada lah. Tapi harusnya ini semua adalah sumber duit ya teman-teman. Saya ulang bahwa pariwisata adalah fastest cash flow yang bisa dilakukan saat ini sambil menunggu ada proyek-proyek lain yang kita kerjain. Tapi ini adalah peluang ya teman-teman. Jadi ini yang Pak Ketum izin saya ingin sampaikan, ini yang terjadi kekurangan di Aceh. 3 ini problem di Aceh. Kalau ini adalah teman-teman Pak Raji, termasuk saya yang bertanggung jawab. Tapi kalau nanti dikelola oleh teman-teman HIPMI, ini pun bisa kita selesaikan. Nggak mesti harus pakai state budget, nggak usah pakai APBN, nggak usah pakai APBD, kita pakai creative financing, jalan. Amenities dan ancillary ini sesuatu yang betul harus diurus. Kalau saya teman-teman mau, silahkan nanti ke kantor saya, kita bedah rame-rame, kita susun bareng-bareng bagaimana kita mengintegrasikan. Karena teman-teman di Bali berulang kesempatan nanya-nanya saya, bisa nggak kemudian kami fasilitasi Aceh supaya kami juga bisa dapat bagian untung dari aktivitas yang sekarang tidak terlalu baik di Aceh. Saya ulang, teman-teman travel di Bali meminta boleh nggak kemudian kami ikut terlibat di Aceh agar hal-hal yang banyak sekali belum terurus baik di Aceh kami ikut terlibat supaya kami juga bisa pun dapat rezeki di sana. Artinya tinggal Pak Ketum untuk berkolaborasi dengan di sana, maka ini terurus. Ini terurus, yang ini juga saya selesaikan. Saya percepat aja karena moderator sedang lihat-lihat mic untuk minta cepat habis. Ini persoalannya teman-teman. Ini nggak ada nih. Perhatikanlah, Hotel Bintang 5 Sabang kita tidak ada. Langkawi ada 15. Sekian. Phuket ada 30. Bali ada 40. Kita sampai sekarang masih 0. Ini teman-teman tim ini. Harusnya bisa cari satu teman-teman tim yang bisa yang penyalin luar biasa dengan teman untuk Hotel Bintang 5 yang ditujukan untuk MICE. Yang keperluannya adalah untuk MICE, meeting, exhibition, conference, dan lain sebagainya bisa di sana. Supaya Sabang tidak lagi berstatus small town. Hampir hari ini bahwa Sabang masih berstatus small town, maka para wisatawan nggak mau lama-lama di sana. Yang kedua, rumah sakit klinik internasional, Sabang belum. Perhatikan Langkawi, mereka punya 2 khusus. Sehingga ada minat orang-orang yang di kapal pesiar untuk mendapatkan MCU di sana dan lain-lain fasilitas sangat mungkin. Jadi kenapa kemudian di Langkawi mereka mau stay? Ada orang yang pergi ke kapal pesiar kan orang-orang seumur saya, udah kira-kira dekat yang kubur gitu. Jadi dia pergi capek segala macam, dia pergi istirahat dulu untuk berobat di sana. Tapi sampai Sabang nggak ada. Ya, nih Langkawi punya 2 rumah sakit internasional. Di Phuket ada 5, di Bali ada DMC dan ROS. Punya tuh, dikhususkan untuk melayani turis asing. Kenapa demikian? Karena urgensi itu, mereka menjadi punya minat. Ketika mereka tanya, syarat ini ada nggak? Kalau ada, mereka mau. Ini dia, cruise terminal. Sabang sampai hari ini belum ada.
Ini ada Jetty Point Mode, kemudian ini ada, semua Bali ada. Lapangan golf, 18 hole. Kita hanya di ruangan, tapi nggak layak. Ya itu tuh, oke. Nih lapangan golf. Kenapa? Orang datang, habis mandi, habis diving, habis segala macam, ngapain lagi sini? Kalau dia nggak punya spend time yang betul-betul dia nyaman, dia bingung. So karenanya teman-teman TV, ini peluang teman-teman nih. Saya agak sedih kemudian komplek PT Arum sekarang yang harusnya dulu ada golf sekarang udah tutup. Ini yang harus jadi hal yang membuat mereka bisa nih. Sabang nggak ada. Ada yang membuat kenapa Sabang kontribusinya baru 2%, kemudian Langkawi 40% pada PDRB negara, ini 35% untuk Phuket Thailand untuk negara bagian mereka, dan ini 50% Bali. PDRB-nya kontribusinya. Jadi kalau 1.200 triliun PDRB Bali, 4,6% tadi saya katakan PDRB-nya 55%, berarti hampir 700 triliun uang putar di dunia internasional, di dunia pariwisata, di industri pariwisata. Teman-teman, saya percepat aja. Nih, kenapa kemudian investor kurang? Bahasanya mewakafkan diri untuk teman-teman di Aceh yang kira-kira perlu advice atau segala macam, saya ready anytime. Yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menjadi peluang gitu teman. Oke, ini hal-hal yang bisa saya percepat aja. Ini kalau ada bukti promosi, wow, masya Allah. Kita punya diaspora banyak sekali Pak. Diaspora Aceh itu ada di Kanada, di Skandinavia banyak sekali. Orang Aceh yang sudah menjadi warga negara di Skandinavia, Norwegia, Denmark, itu lebih dari 5.000 orang. Di Kanada sekarang banyak sekali anak Aceh yang sudah jadi warga negara sana, tinggal maupun bekerja sana. Di Amerika banyak, di Australia ada, tapi kemudian itu terputus. Diaspora itu tidak menjadi sarana penunjang membridging kita. Dan ini saya mohon bantuan Pak Ketum untuk bisa memfasilitasi. Saya nggak boleh Pak, saya nggak boleh ikut terlibat karena saya eksekutif. Yang posisinya saya adalah birokrat, nggak mungkin bisa melakukan aktivitas bisnis. Karena B, dia berhubungan dengan B, nggak ada B berhubungan dengan G. Ya kan? Kalau B pasti bisnis to bisnis, nggak bisa kemudian bisnis to government, nggak bisa. Saya government, saya nggak bisa masuk ke sana Pak, kecuali saya pensiun besok. Kalau saya pensiun besok, saya mau izin Pak Ketua, izinkan saya bisa ikut terlibat di ini meskipun saya hanya sebagai pengarah atau penasihat atau apalah. Ya tukang yang kompor Pak Ketua juga boleh lah. Dari bawahan nampak sebelum di atas bawahan sebelah kirinya, sebelah kiri di atas bawahan. Nampak seperti ini, masya Allah. Ya nggak apa-apa. Gitu, boleh. Kayak itu aspek lain. Kalau ini ada satu, perhatikan, maaf. Di Monaco ada seperti ini. Coba lihat ada tempat yang kemudian saya nggak tahu. Ini salah saya di Formula One di Australia, nggak salah saya. Di Australia ada Formula One yang langsung go. Di mana? Phillip Island langsung di Paranggo. Di saat di situ ada Formula One, sebelahnya adalah Lutu Paranggo. Kalau ini jadi, maka setiap bandara, setiap kali pesawat landing dari Jakarta, dia U-turn di atas Sabang, maka terlihat ini. Ini adalah pengundang seluruh orang mau datang ke sana. Maka itu saya sebut tadi, jangan ambil titik lain, tapi ambil titik anu hitam di ujung baluhan. Inilah tempat cara daya tarik. Yang dibutuhkan hanya resort dengan 100 hektar. Ada nggak tanah di situ 100 hektar? Tadi yang menawarkan saya, boleh tanah BPKS, aduh saya nggak berani deh. Tapi kalau ada tanah di situ yang bisa jadikan opsi ini, maka itu peluang teman-teman ini luar biasa. Bang, bisa nggak kemudian waktu di Balohan, apa di Rumbia, jangan dari atas lah melihatnya, jangan pakai perahu kaca, lihat seperti ini, bisa nggak? Teman-teman ini bisa lah. Enggak, maksudnya bisa kan? Bisa, hanam cocok. Kalau bisa ular baru cocok. Jadi kalau ini bisa kan, bisa tinggal lakukan. Ready? Enggak, bukan berjuang. Ready? Orang saya udah tua, harus ngomong keras. Teman-teman inilah, ini coba lihat nih, bayangin. Ini, bukan bapak yang tahu. Iya makanya kan saya bilang tadi. Itu makanya. Udah apa itu hai. Udah Prabowo. Habis. Bagi Pak Prabowo kan kayaknya Prabowo nyata
pertahankan beliau nanti tiap bulan kita tanyain. Nah, kali kebuka? Belum. Kali kebuka? Belum. Nih, ya. Gua nyo kan, slide nyo, budi gua pandang, ya kayak kita nyo tau buka, pasal gua dia bukan, enggak, karena sampai hari ini saya adalah penasihat gubernur, jadi saya penasihat gubernur bidang ekonomi pembangunan. Jadi antara tangan SK saya sebagai penasihat khusus Gubernur Aceh sebagai bidang ekonomi dan percepatan pembangunan, ya kembali juga. Jadi ini sesuatu yang bisa kita lakukan, ya. Oleh karenanya teman-teman, saya bukan menghayal-hayal, Pak ya, saya bukan menghayal. Saya ulang, saya orang teknokrat yang mengukur dan mengkalkulasi potensi ekonomi wilayah, dan saya adalah ketua Chief Regional Economist yang memimpin profesor-profesor ekonomi Aceh yang kemudian bernaung di bawah Kementerian Keuangan untuk kajian regional fiskal ini. Jadi bukan karangan-karangan yang saya buat suka-suka, enggak. Oleh karenanya teman-teman, saya percepat aja supaya saya bisa langsung sampai ke ujung. Ini dia langkah 5 mandat strategis yang salah satunya Pak Ketum tolong yang nomor 3 dong. Nih yang badan otorita inilah yang harus ada. Badan otorita percepatan pembangunan Aceh harusnya dipegang oleh teman-teman muda ini. Kalau ini jadi, maka karena sekarang ini belum ada orang yang punya trust bagus ke Aceh, karena belum ada badan otorita. Kalau mau dibangun badan otorita di Sabang itu kita buat cake pariwisata. Jadi biar aja di BPKS di dalam, tapi di dalam cake itu ada, di dalam BPKS ada badan kawasan ekonomi nasional, kawasan ekonomi khusus pariwisata. Dan itu bisa dibuat. Batam banyak sekali cake di dalam Batam. Batam adalah kawasan bebas seperti Sabang, tapi di dalamnya banyak sekali cake macam-macam, cake industri macam-macam. Dan kalau Sabang kita bisa buat cake khusus dan mudah-mudahan yang memimpin cake Sabang. Cake pariwisata Sabang adalah kalau Pak Ketum Sabang berarti beliau sebagai ketua cake pariwisata Sabang. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Ulang di bahasa terakhir saya, momentum strategis yang tidak boleh dilewatkan. Saya ulang, momentum strategis teman-teman ini yang tidak boleh dilewatkan. Kalau Anda lewatkan, berarti kita hilangan. Aceh yang memiliki atraksi kelas dunia, ini dibutuhkan komitmen menjadi kesejahteraan nyata. Ini komitmen politik ada di Pak Haji, bicara kepemimpinan tata kelola ada di Pak Ketum. Teman-teman muda harus ada di barisan terdepan untuk bisa menjadi pembawa dan memajukan Aceh di depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi soal kita menemukan potensi karena kita sudah punya semuanya, tapi bagaimana mengelola, menghubungkan dan juga menciptakan nilai tambah dari potensi tersebut tentunya dengan berinovasi dan berkolaborasi, dan ini tentunya juga peluang untuk teman-teman HIPMI semuanya. Dan karena mengingat waktu, mungkin kita akan membuka sesi pertanyaan. Jangan hari Senin lah Pak, karena besok saya pulang. Kan Bapak bilang nerimanya hari Senin. Besok pagi saya tunggu di kantor. Siap. Kami timnya sudah pernah memonitor untuk area Melabu, dan kebetulan tadi pas mendarat sempat ngobrol juga sama Bendung, beberapa waktu lalu juga sempat teleponan sama Ketum. Memang kami sempat monitor Melabu, tapi nggak berani kami sentuh persis karena masalah infrastruktur pelabuhan. Jadi begitu sudah angin barat itu nggak ada tongkang yang bisa merapat, dan kebetulan pas banget langganan tongkang saya itu pernah ngirim Pak di Aceh Barat di Melabu. Dan dia bilang 2 tongkang dia hilang karena kehantam tenggelam. Betulan, ini situasi real. Jadi, nah kadarullahnya setelah saya ketemu orang tongkang itu Pak yang di Jakarta, 2 hari kemudian saya ketemu teman konsultan yang terutama di bidang JT. Dia sudah pernah Pak menyampaikan ke yang di sana itu NCM PT-nya. Bukan MIFA Pak, pelabuhannya NCM ya, Nagan apa itu? Oh, udah bukan mereka ya? Oke. Udah ganti kepemilikan. Nah intinya dia sudah pernah membuat kajian di mana memang dermaganya nggak boleh langsung. Jadi dibikin circling supaya pemecah ombak dan kapalnya bisa masuk ke dalam. 24 jam, nggak ada peduli musim, nggak ada peduli. Jadi anytime produksi batu bara di Aceh bisa berjalan. Solusinya ada Pak.
Solusinya ada, dan maksudnya saya cuma pengen tahu kalau solusi ini ada, bottleneckingnya di mana? Apakah regulasi atau tinggal masalah di tinggal masalah bisnis dealingnya aja? Kalau tinggal masalah bisnis dealingnya aja Pak, insya Allah saya datangin orangnya ke Aceh. Masya Allah, ketemu kan? Jadi solusinya sudah saya buat juga. Jadi mekanismenya begini. Saya hanya minta satu pemerintah daerah mau menggunakan dana Kementerian Keuangan yang SMP Special Mission Vehicle untuk membangun water breaker. Even dia lurus, saya sudah hitung 4 km. 4 km lurus tuh, supaya kemudian water breaker itu membuat tidak ada ombak yang menghalangi karena muatannya ada di tengah laut. Saya sudah buat dan itu mekanismenya payback-nya langsung dari 7 perusahaan. Kita 9 perusahaan sekarang ada di sana. Mereka sangat berkenan untuk melakukan pembayaran pemotongan setiap kali kapal sandar bisa dipungut dan kalkulasinya sudah dari saya. Saya buat kalkulasinya firm, kita bisa bicara besok, nanti malam saya siapkan bahan, besok saya serahkan, kita coba bahas mekanisme itu supaya itu perubahan Aceh luar biasa. Kenapa saya sampaikan begitu? Yang dibutuhkan isinya hanya Pak Bupati berkenan nggak tanda tangan untuk beliau yang menjadi kalau di Kementerian Keuangan namanya pejabat bukan Komen. Ya, BJPK, jadi BJPK, pejabat penjamin. Ya, kemudian kami di Kementerian Keuangan yang akan membuat badan usahanya. Badan usahanya kami settle sendiri, penghitungan atas risiko infrastrukturnya oleh PT PI, besaran uang yang dibutuhkan disiapkan oleh konsorsium yang ada di Kementerian Keuangan juga, tapi penjaminnya harus pemerintah daerah. Karena itu adalah satu wilayah, cukup satu kabupaten, tidak perlu harus eskalasi ke Pak Gubernur. Kalau itu Pak Bupati Pak Tarmizi berkenan teken, maka beliau tidak kekurangan dan tidak mengeluarkan uang secuil pun, tapi kemudian beliau akan dapat PAD. Tolong maybe 30 tahun yang akan datang, Melabuh Aceh Barat akan punya tambahan PAD dari lokasi ini. Jadi Pak Ketum, jadi Pak, saya bahannya nanti saya serahkan, besok saya sampaikan. Even tadi kalau dimau, ini bahan masih general, sebab ini memang saya memberikan insight. Hanya untuk membuka wawasan, banyak sekali. Tapi detail progres, langkah-langkah teman-teman. Satu Melabuh, satu Calang. Calang juga buat water breaker, 500 meter water breaker dibuat supaya kemudian karena di sana sudah ada Calang Sejati Indah yang ekspor CPU, sudah ada tangki 15.000 ton untuk CPU tapi nggak bisa dimuat di sana hanya gara-gara tidak ada penahan ombak. Dan itu problem ketika kemudian seluruh pengusaha kelapa sawit kita di Barat Selatan kerugian Rp50 per liter ketika harus lewat Belawan. Total Rp50 per liter, mereka kehilangan uang setiap kali ekspor 6.000 ton, mereka kehilangan uang 3 miliar. Hanya gara-gara kita tidak siapkan tadi. Maka saya katakan kalau teman-teman PKS mau untuk jangan sampai rugi Rp50 per liter setiap kali bergerak darat, maka Calang adalah titik tumpu untuk menggerakkan semua komoditi yang mereka punya. Jadi ini yang harusnya kita urus dan saya nggak bisa bicara yang lain, yang bisa mengeksekusi itu adalah teman-teman muda dari HIPMI yang mudah-mudahan kita bisa berbicara. Oke, baik. Orang-orang muda yang punya semangat juang luar biasa, mudah-mudahan secara bersama-sama kita bisa mengubah dan membangun negara. Assalamualaikum. Akan kita hadiri bersama sesaat lagi. Kami sampaikan bahwa kita akan istirahat sejenak 20 menit untuk istirahat sholat dan juga nanti ada coffee break yang akan Bapak Ibu ataupun juga para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ya? Besok jadwal. Besok MOU betul lagi. MOU. Ya MOU. Kami sampaikan sekali lagi kepada seluruh peserta dari Rakerda Meeting 15 bahwa yang akan kita lakukan lagi registrasi dan juga scan barcode kembali di depan. Jadi absensi akan berlaku kembali, yaitu adalah scan barcode. Pendataan anggota berbasis digital dan program upgrading pengurus dan anggota. Lalu untuk komisi 2 produk unggulan daerah Aceh.
dengan rekomendasi mendorong produk lokal ke pasar nasional, pengembangan industri berbasis potensi daerah, dan penguatan promosi dan perdagangan digital. Komisi 5, bidang sinergitas BUMN di masing-masing DPC, apakah ada yang bersedia untuk mewakili selaku tim perumus? Oke, dibutuhkan 10 orang perwakilan untuk 15 tim perumus. Ada yang ingin